Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di kesempatan yang indah ini, kita boleh bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membawakan tema firman Tuhan, renungan firman Tuhan ini dengan judul Gelas. Gelas adalah barang yang selalu dipakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Di mana kalau kita setelah bepergian, kita pulang, kita haus, kita minum pakai gelas. Pada waktu kita bersama-sama makan, bersama keluarga, bersama tamu, kita juga menyiapkan gelas untuk minum. Saudaraku, gelas adalah kebutuhan yang sangat primer bagi kehidupan kita. Begitu juga di dalam kita mengikut Tuhan Yesus. Kita juga harus menjadikan itu barang yang utama dan yang terutama. Saudaraku, kembali ke tema kita gelas. Gelas saya artikan yaitu genggam erat. Genggam erat. Love dan sacrifice, yaitu pengorbanan diri atau persembahan diri. Saudaraku, gelas adalah kita harus menggenggam erat. Apakah arti menggenggam erat ini? Kita harus menggenggam erat kasih Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita. Maka dari itu, seperti kalau orang-orang Jawa mengatakan, aku mau gandul Gusti, aku mau gandul Gusti. Apa artinya? Aku harus selalu senantiasa, yaitu bergantungan, bergelayutan di dalam mengiring Tuhan. Maka dari itu, kalau bergelayutan, bergelantungan, contohnya saja saudara. Pada zaman dulu ya, mungkin tahun 90-an. Pada waktu saya masih sekolah di SLTA. Kalau berangkat sekolah naik kol. Itu kalau laki-laki nggak mau duduk di dalam. Dia sukanya apa? Berdiri bergelayutan, bergelantungan. Kalau orang yang bergelantungan, tidak mungkin dia itu pegangannya hanya ya seadanya. Pasti dia itu pegangan erat sekali. Supaya tidak jatuh. Begitu juga di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita harus senantiasa berpegangan erat. Gandul Gusti yang sungguh erat-erat. Kita genggam erat kasih Tuhan. Maka kalau kita mau yaitu berpegang erat pada Tuhan, hati kita akan mengalami suatu kelegaan, saudaraku. Ingatlah bahwa keberanian kita menggenggam erat kasih dan persembahkan diri kita untuk rela berkorban, maka rasa dahaga hidup rohani kita akan terpuaskan. Contohnya kalau kita minum ini. Kalau kita haus, setelah minum, kita akan terpuaskan dahaga kita. Amin, saudaraku. Dan yang kedua, yaitu love atau kasih. Saudaraku, Tuhan meminta kita
untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita ingat di dalam kitab Matius pasal yang ke-22 ayat 37 ya. Di situ dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Saudaraku, apa yang diminta oleh Tuhan? Hati kita, jiwa kita, akal budi kita. Maka dari itu, apa yang kita punya bukan karena kepandaian kita, tetapi semua anugerah Tuhan. Mari kita kembalikan itu semuanya pada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Saudaraku, karena ketika kasih itu kita genggam erat dan selalu ada di dalam diri kita, niscaya hidup kita hari ini ada dalam sukacita dan kebahagiaan. Saudaraku, katakan dalam hati saat kita meletakkan gelas ini. Ya, biarlah kasih Tuhan yang tinggal dalam diriku akan kusebarkan dan aku bagikan untuk semua orang. Saudaraku, kalau kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, itu hukum yang utama dan terutama. Dan yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka dari itu, kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Saudaraku, kita juga harus senantiasa mengasihi saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yaitu sakrafis. Sakrafis itu artinya persembahan diri atau pengorbanan diri kita. Saudara, kalau kita melihat sekarang ini, di mana pandemi yang sudah hampir 2 tahun, belum ada tanda-tanda mereda. Kita melihat di sekeliling kita, banyak orang yang di PHK, yang saat ini mengalami kebingungan untuk masalah kerjanya, untuk masa depannya. Saudaraku, mari kita turut berkorban, mempersembahkan diri kita, yaitu dengan berbagi berkat. Saudaraku, kalau kita melihat zaman sekarang, ya, banyak kalau kita lihat, saya tidak mengatakan itu si A si B, tapi kenyataan banyak orang-orang yang menjerit, orang-orang yang berteriak-teriak, "Oh, aku dapat bantuan, sebenarnya aku harus dapat bantuan, tapi ternyata aku tidak dapat." Oh, mungkin dikasihkan yang ini saudaranya atau mungkin siapa yang terdekat. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita persembahkan diri kita, yaitu mengulurkan tangan bagi saudara-saudara kita. Saudaraku, mari dalam kesulitan dan di dalam
penderitaan hidup, kita masih berani berdoa dan berseru. Biarlah kita pada saat ini, kalau kita bisa mengulurkan tangan kita, kita harus bisa berseru, berserah pada Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Katakan begitu, saudaraku. Saudara, Tuhan meminta kita, meminta hati kita untuk bertindak untuk orang lain. Mari kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa berkata, Tuhan, inilah diriku. Pakailah aku, Tuhan, seturut kehendak-Mu. Semoga di dalam situasi yang sangat sulit ini, mampu menyadarkan aku bahwa hidup kami sangat bergantung dari belas kasihan-Mu, Tuhan. Katakan begitu, saudaraku. Itulah renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Gelas, genggam erat, love dan sacrifice. Itulah arti dari gelas ini. Sebab kita adalah penjunan-penjunan Tuhan yang butuh kasih sayang dari Tuhan. Maka kita harus seperti gelas, siap dipakai, siap mengorbankan diri, mempersembahkan diri. Itulah gelas, saudaraku. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, renungan firman Tuhan kami akhiri sekian. Biarlah renungan firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara, bisa menjadi pengingat saudara di dalam melangkah kehidupan sehari-hari. Yaitu pertama, genggam erat. Genggam erat kasih Tuhan. Yang kedua, kita harus selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi kita. Dan yang ketiga, yaitu mau mempersembahkan diri. Sungguh beruntung kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin.